Wis pun monggo. Wis dalan ya. Pun saya. Ya, oke. Wis. Wis jos. Jos ngobrol-ngobrol. Salam satu hati. Selamat bertemu bagi semua sahabat-sahabat yang ada di sini. Nah, pada kesempatan yang baik ini, alangkah baiknya kalau kita sinau bareng, sharing untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Masalah tema persoalan yang akan kita ajukan, kita ngalir saja. Dari pembicaraan ini akan muncul pembicaraan yang lain, muncul pertanyaan-pertanyaan. Banyak mas. Kebanyakan yang saya lihat, juga di film, ada dulu bahasanya para pencari Tuhan. Kan maaf buat saya sendiri, kenapa kok dicari ya? Padahal di kitab-kitab atau menerangkan bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak ada jelas, dekat dari urat nadi kan. Kenapa kok harus dicari? Kan itu kan termasuk kata-kata yang kurang pas mas. Gimana mas menurut Mas Yogi? Begini. Kok masih cari berarti kan sama Tuhan tidak ada gitu. Begini ya. Kebenaran itu tunggal, utuh dan sempurna. Yang itu tunggal, utuh dan sempurna. Ya. Tapi yang disebut manusia, ketika dia lahir ke alam ini, melalui proses nggak langsung sempurna. Ya. Melalui proses tidak langsung sempurna. Bahkan ketika awal dia datang, manusia sama sekali bodoh, tidak tahu apa-apa. Yang bodoh apanya? Pikirannya. Ruh, dia tidak bodoh. Tapi ketika lahir ke alam ini, ruh menjadi tergantung pada tubuh dan pikirannya. Iya. Bahkan Tuhan mengatakan, aku tidak jauh dari perasaan kamu. Loh, nek perasaan kamu aku rendah ya aku rendah. Nek perasaan kamu aku ini jelek ya aku ya jelek gitu. Aku nggak jauh dari perasaanku. Ya, ketika manusia pada awal kehidupannya, ya, di mana semua kemampuannya terbatas, kecerdasannya terbatas, pengalamannya terbatas, pengetahuannya terbatas, tubuhnya terbatas, jelas dia tidak bisa kita berikan ilmu yang sempurna. Iya kan? Dia tidak bisa kita berikan pengetahuan yang langsung paripurna. Jelas kita harus memberikannya mulai sedikit dengan sedikit. Kita mencoba untuk meracik pengetahuan ini menjadi formulasi yang bisa diterima oleh anak-anak. Diracik sedemikian rupa. Kita nggak bisa langsung menyuapi anak-anak itu dengan nasi. Mungkin kita kasih bubur, ya kan? Karena anak-anak itu belum bergigi, ya. Begitu pula agama itu nggak jauh beda dengan bubur. Yang kita racik sedemikian rupa supaya cocok dan tepat dikonsumsi untuk anak-anak. Itulah agama. Ya. Agama adalah kebenaran yang terbatas. Memang dibatasi agar mampu diterima oleh manusia di tingkat awal kehidupannya sebagai anak-anak. Jadi agama hanya sebagai pengantar pertama. Nah selanjutnya adalah spiritualitas. Nah karena manusia pada awalnya dia menerima pengetahuan yang terbatas. Nah pengetahuan yang terbatas yang kita terima dari agama ini berbahaya. Karena pengetahuan ini akan membatasi kita. Sehingga kita beranggapan seolah-olah yang benar itu kita sendiri, yang lain tidak. Maka pengetahuan yang terbatas ini harus dihancurkan. Nah, penghancuran ini yang disebut dengan pengosongan diri. Proses pengosongan diri ini yang disebut dengan spiritualitas. Jadi proses spiritualitas adalah kita bagaimana mengosongkan diri dari kebenaran-kebenaran yang terbatas. Pengetahuan-pengetahuan yang kita peroleh lewat proses penalaran dan pemikiran. Agar kita mampu melihat kehidupan ini bukan lagi lewat pemikiran, tapi lewat kenyataan langsung.
Seperti orang mengenal Wildo tidak lagi lewat jarene, Iya. tapi langsung kenal dengan Wildonya. Kalau lewat jarene, oh mesti ngomong Wildo elek, mesti ngomong Wildo api. Kebanyakan gitu. Nah, iya, selalu dua. Iya. Ya? Mereka kenal Mas Wildo gak kenal. Gitu. Nah, itu mana gua pikirin. Oke Mas, ya itu Mas diminum dulu Mas. Gak apa-apa Mas. Iya, santai. Relax-relaxan gini kan Iya, santai. Lecehan lah ya. Hmm. Masa harus Malioboro yang ada lecehan. Nah. Gitu, jadi seperti itu. Apa lagi sampai tadi? Yang ditanya sama apa ya? Yang barusan. Pencari Tuhan. Oh, kan belum berlanjut tadi kan? Belum berlanjut, belum masih. Ya, pencari Tuhan. Nah. Kenapa dicari kan ini? Nah, karena untuk mengajarkan Tuhan pada anak-anak, Iya. untuk mengajarkan Tuhan pada anak-anak, maka kita harus mengajarkan seolah-olah Tuhan itu ada di luar. Iya. Terus apa? Kan kadang-kadang bisa menjadikan fatal kan pemikiran psikologi anak. Ka'bah itu rumah Tuhan. Seolah Tuhan itu ada di sana, itu juga bahaya juga. Mas. Enggak juga. Ya. Kalau untuk tingkat Ya, anak-anak nggak apa-apa. ya. Nah, ya. Tapi kalau kita sudah sebesar ini masih memahami yang terbatas, itu yang salah. Fungsi untuk anak-anak biarkan seperti itu. Selama masih ada anak-anak berarti agama masih dibutuhkan, gitu kan? Tapi bagi orang dewasa harusnya mulai melepaskan diri. Ya, kita bukan melepaskan diri dari agama, tapi melepaskan diri dari pengetahuan yang kita peroleh lewat pemikiran. Karena pengetahuan yang kita peroleh lewat pemikiran itu hanya merupakan cara yang mudah untuk memahami kebenaran. Tapi kebenaran yang dipahami oleh pikiran itu bukan kebenaran yang sebenarnya. Itu yang disebut dengan konsep atau gagasan. Sama dengan Tuhan yang kita dapatkan itu baru gagasan, bukan Tuhan yang sebenarnya. Ya kan? Tuhan yang diyakini oleh setiap umat beragama itu baru gagasan. Baru nama, baru gagasan, ya kan? Sehingga tiap agama punya gagasan yang berbeda tentang Tuhan. Nah, Tuhan yang diyakini oleh setiap agama itulah berhala. Jadi bagaimanapun juga manusia atau orang-orang beragama butuh berhala. Apa konsep pikiran apa itu tidak termasuk resonansi Tuhan? Maaf gini Mas, misalkan saya ini ada pemikiran, saya punya feeling atau saya punya angan-angan ini masuk ya sudah ya. Tapi orang-orang kan tidak tahu baca pikiran saya. Ketika apa yang saya pikirkan saya gambar, saya bikin rumah. Ini wujud dari pikiran. Jadi kan saya gambar bentuk arsiteknya gini, eksterior atau interiornya begini. Nah itu kan jadi dari pengalaman pikiran, hingga sampai dibangun wujudnya seperti pikiran. Nah itu gimana? Bukan menggambarkan Tuhan, itu adalah metafor. Metafor. Iya. Jadi dengan adanya pikiran ini, kita mempunyai gambaran tentang bagaimana sebetulnya keinginan Tuhan. Itu hanya memberikan gambaran, ya. Jadi dengan pengalaman kita terhadap pikiran tadi, itu hanya memberikan gambaran atau dalam bahasa kerennya metafor. Iya. Jadi gini, pikiran anggaplah Tuhan, ya. Tangan kita anggaplah manuka sampean. Iya, tangan sampean anggaplah sampean. Tangan ini anggaplah diri kita. Ya kan? Tuhan atau pikiran dia punya keinginan, punya kehendak. Ya kan? Yang harus bisa disampaikan oleh tangan. Ya. Seorang pelukis kan punya ide. Wah, saya ingin gambar ini. Ya. Tapi pikiran kan nggak tahu apakah tangan saya mampu melukiskan apa yang saya inginkan, gitu kan? Nah, tangan mencoba untuk memahami apa yang diinginkan oleh pikiran. Saya tak cobain. Nggak cocok. Nah, berarti kan di sana pikiran dan tangan sama-sama belajar.
Tuhan dan manusia sama-sama belajar. Tuhan juga harus memahami kemampuan manusia dan keterbatasannya. Pikiran juga harus mampu memahami kemampuan dan keterbatasan tangan. Tapi tangan juga harus terus melatih diri untuk bisa memahami apa yang jadi karpe pikiran. Maka tangan latihan terus. Kayaknya terus ngontrol, burung persis. Gambar mana kan? Wah burung, begitu pas. Nah ini di sinilah. Jadi bagaimana kita mencoba untuk memahami kehendak Tuhan. Tangan mencoba memahami kehendak pikiran. Maka kita ini tangan-tangan Tuhan yang mencoba untuk merealisasikan apa yang menjadi keinginannya dalam kehidupan, seperti tangan pelukis yang mencoba memahami gagasan-gagasan yang ada di dalam pikirannya, bagaimana kemampuan merealisasikannya ke dalam kanvas. Ini sebuah metafor agar di sanalah cara kita memahami Tuhan. Jadi tangan dan pikiran sama-sama belajar. Tuhan dan manusia juga sama-sama belajar. Jadi bukan hanya kita yang belajar, Tuhan pun belajar, ya. Jadi boleh jadi semua itu bisa ini Mas ya, berbeda pemahaman itu saya. Kalau masalah pemahaman, Kalau ya, kan yang sama itu hasil dari pikiran termasuk rasionalitas Tuhan itu cahaya Tuhan, ya cahaya Tuhan yang bergerak di pikiran mengantarkan Oke. Nah, itu maksud Saya memahami apa yang maksudnya. Ya. Gini, harus dibedakan di sini. Iya. Kalau tadi kita gunakan pikiran dan tangan sebagai metafor, hanya sebagai metafor, Iya. untuk menjelaskan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana hubungan tangan dengan pikiran, kan itu. Iya. Tapi kita tidak berbicara tentang pikiran itu sendiri. Tapi kalau yang sampai tanyakan saat ini adalah tentang pikiran itu sendiri, beda. Jadi apapun yang kita dapatkan lewat pikiran itu hanya menghasilkan pemahaman, dan pemahaman itu akan menyesatkan kita. Karena pemahaman hanya sederetan gagasan, kata-kata. Tuhan adalah, gelas adalah. Iya. Itu hanya gagasan, hanya definisi. Semua yang dilahirkan lewat pikiran hanya definisi, hanya pemahaman, hanya gagasan. Orang Kristen punya definisi sendiri tentang Tuhan, orang Hindu punya definisi sendiri tentang Tuhan, orang Islam punya definisi tentang Tuhan yang berbeda dengan yang lain. Dan masing-masing nggak mau, wah itu kan Tuhan yang Kristen, orang Islam nggak gini. Masing-masing punya konsep tauhid yang berbeda. Nah, semua konsep tadi produk pikiran. Itu yang membuat kita tidak pernah membuat semua umat beragama nggak bisa disatukan. Hancurkan semua pemahaman. Maka dia akan menemukan kebenaran itu bukan lagi lewat konsep-konsep. Gitu. Nah, hancurnya semua pemahaman ini yang disebut dengan mengosongkan diri. Suung yang dimaksud di sini adalah suung dari semua alam suung, ya. Suung dalam arti tidak ada sama sekali itu nggak ada. Alam suung dalam arti yang sebenarnya tidak ada. Dia hanya konsep yang menyatakan bahwa pikiran kita harus kosong dari semua konsep. Ya, selama ini orang kadang-kadang memahami suung seolah-olah suung itu alam. Alam yang tidak ada apa-apa di dalam sana. Yang disebut tidak ada apa-apa itu nggak ada sama sekali. Ya, yang disebut suung artinya tidak ada kejadian apapun di sana. Suung gitu Mas. Iya, tidak ada konsep apapun yang ada di sana. Tapi dia sebagai ada ya ada, gitu. Jadi di sana ada dua, yang disebut kenyataan dan yang disebut, ya. Orang kadang-kadang memahami kenyataan juga sulit. Orang Jawa seringkali berbicara tentang kasunyatan. Ajaran kasunyatan mereka kadang-kadang nggak tahu apa itu kasunyatan. Dan kasunyatan itu kemudian menjadi arti kata dari kenyataan. Kasunyatan itu artinya berasal dari kasunyatan itu berasal dari sunyata. Sunya itu artinya sunyi. Sunyi itu artinya tidak ada bunyi, tidak ada kata-kata, tidak ada bahasa apapun. Artinya apa? Kenyataan ini nggak bisa diungkap dengan kata. Kenyataan ini nggak bisa dibahasakan, nggak bisa diungkapkan. Semua yang kita ungkapkan dengan kata-kata itu hanya gagasan.
Ketika diungkap, maka dia menjadi gagasan, bukan lagi kenyataan. Kenyataan tidak bisa diungkapkan. Satu contoh ini, ya, contoh. Sampean punya adik, Iya. punya kakak. Punya. Nah, kalau dibanding dengan adik sampean disebut lebih tua. Iya. Dibanding dengan kakak sampean disebut lebih muda. Sampean disebut muda dan tua itu karena perbandingan dengan yang lain. Tanpa perbandingan, sampean disebut tua atau muda. Nggak bisa disebut apa-apa. Ini yang disebut dengan sunyi. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata apapun. Hah? Ya? Ya? Nggak bisa diungkapkan. Ungkapannya ya tidak tua, tidak muda. Itu yang disebut dengan non-dualitas. Berarti tidak ada perempuan, tidak ada laki-laki. Bisa jadi gitu lah. Ya, perempuan dan laki-laki itu kita melihat perempuan dan laki-laki dari dua hal ya. Iya. Sebagai konsep atau sebagai kenyataan. Kalau dia hanya sebagai konsep, maka dia tidak ada. Iya. Tapi sebagai kenyataan, Iya. mereka ada dan berpasangan. Ya, itu hal. Iya, iya. Masuk, Nah, iya. ya. Di sini juga kita mencari mengenai di wilayah spiritualitas. Kita jangan terjebak dengan pernyataan. Di sana ada pernyataan dan ada kenyataan. Ya. Jadi kasunyatan itu di sana. Jadi lalu apa yang kita lihat ini? Masing-masing orang punya istilah yang sama, kenyataan. Wong agama mengatakan kenyataan, wong orang di luar agama juga menyebutnya kenyataan. Orang-orang spiritual menyebutnya kenyataan. Orang-orang sains, ilmu pengetahuan, orang-orang filsafat juga menggunakan kata-kata yang sama, kenyataan. Tapi masing-masing orang memiliki definisi yang berbeda tentang kenyataan. Bagi orang-orang yang masih bergantung pada pikirannya, nah orang-orang yang masih bergantung pada pikirannya adalah orang agama, orang filsafat, orang ilmu pengetahuan. 3 orang ini. Nah orang-orang ini melihat kenyataan ini yang ini. Ya sekian aja kenyataan. Yang gemubiar itu kenyataan. Dan orang filsafat mengatakan bahwa yang kelihatan ini bukan kenyataan. Iya, iya. Orang spiritual melihat bahwa kenyataan itu tidak bisa kita lihat. Iya. Ya. Yang kita lihat sehari-hari ini adalah kejadian. Lahir mati itu kejadian. Ya kan? Siang dan malam kejadian, bukan kenyataan. Kakak dan adik itu juga kejadian. Iya. Ya? Jadi yang disebut kenyataan itu tidak berubah, hanya satu, nggak bisa diungkapkan, nggak bisa disebutkan dengan kata-kata apapun. Makanya disebut sunyi dari ungkapan apapun. Gitu. Sunyi itu berarti kan suwung itu maksudnya bersih dari semua ungkapan, bukan suwung sama sekali. Artinya kosong, nggak ada apa-apanya. Iya. Gitu. Jadi di sana bedakan antara kenyataan dengan kejadian. Kejadian tidak ada tanpa kenyataan, tapi kenyataan bisa ada tanpa kejadian. Ya. Sampai tahu yang namanya bioskop? Pernah lihat bioskop? Di sana ada, kalau kita lihat bioskop, sebelum film itu diputar, yang kelihatan apa? Layar putih. Layar putih itulah kenyataan. Layar putih itulah yang disebut ruh atau Tuhan. Ketika film diputar, muncullah kejadian. Ya kan? Nah ketika muncul kejadian, layar tadi kelihatan nggak? Tidak kelihatan. Disembunyikan oleh kejadian. Tapi apakah setelah kejadian itu ada, layar itu hilang? Tidak. Dia menjadi dasar bagi semua kejadian. Ya. Jadi kenyataan itu disembunyikan oleh kejadian. Yang kita lihat setiap hari adalah kejadian. Lahir, mati, sakit, semua kejadian. Sampai makan, minum, tidur, kemana itu kejadian. Kenapa orang Jawa, kalau kadang bahkan bukan orang Jawa aja, Nabi Muhammad pun juga ketika dia memahami tentang kenyataan, dia harus bertapa di Gua Hira, ya kan? Di tempat yang gelap, di mana di sana kita tidak melakukan aktivitas apa-apa, sehingga di dalam gua yang gelap tidak ada kejadian apapun. Karena ketika kita makan, masak, minum itu kejadian.
Jadi ketika kita berpuasa, agar kita tidak melakukan aktivitas apapun di gua itu, di gua yang gelap, sehingga kita nggak tahu ini malam atau siang. Iya, iya. Kita nggak tahu. Di sana betul-betul tenang sunyi. Itulah di sana kita harus memahami mana kejadian, mana kenyataan. Iya, iya. Fungsi daripada bertapa itu di sana, agar kita tahu apa itu kenyataan, apa itu kejadian. Hanya manusia seringkali diombang-ambingkan oleh kejadian-kejadian, sehingga hidupnya senang susah. Pada waktu lahir senang, pada waktu meninggal susah. Pada waktu datang senang, pada waktu pergi susah. Itu aja. Coba fokus pada kenyataan. Lupakan kejadian. Nikmati kejadian. Iya. Tanpa keterikatan. Iya. Ya. Pada waktu dia datang, sambutlah dan nikmati. Pada waktu dia datang, jangan ditahan. Iya. Menolak yang datang menderita, menahan yang pergi juga menderita. Ya kan? Sampai nggak pacar ketika lu menderita nggak? Iya. Ya udah jangan. Kayak lu mau. Kan nggak menderita sampai. Tapi ketika sampai melihat pacarnya pergi, sampai mencoba menahannya, udah menderita sampai. Begitupun, jadi yang kita lakukan adalah bagaimana menerima kejadian apapun. Iya. Nah, kemampuan menerima kejadian apapun ini yang disebut dengan pasrah diri. Apapun yang terjadi saya terima. Ini yang disebut dalam Islam itu yang Muslim tadi. Islam itu artinya pasrah diri. Orang yang mampu pasrah diri menyatu dengan keadaan yang sebenarnya, ini yang disebut moksha. Moksa. Iya, moksha itu tuh awak hilang. Sing hilang itu karepe. Sing hilang itu karepe. Hilang mau awak gampang, hilang mau karep angel. Iya, itu. Hah? Masuk, masuk. Lo iya. Hilang lo, nggak, kalau hilang lo awak gampang. Dari teroris saya. Jeblok awak meledak lalu langsung. Hilang. Nah, ibaratnya Jadi ilmu hilang itu gimana, Mas? Apa dia itu karena dengan mata dia tidak bisa melihat kita, atau kita bisa tekniknya bisa seperti itu. Bisa tekniknya bisa bersifat semacam hipnotis, Iya. ya. Atau dia sudah mampu mengetahui hakikat yang sebenarnya dari diri kita yang sebenarnya. Bahwa diri kita ini sebetulnya hanya merupakan kumpulan sel. Ya, tubuh kita ini sebetulnya bukan entitas tunggal. Tubuh kita ini bukan entitas tunggal. Tubuh kita ini terdiri dari 50.000 triliun sel tunggal. Tiap-tiap sel itu hidup sendiri-sendiri. Mereka bisa hidup sendiri-sendiri. Mereka bisa berpisah satu dengan yang lain. Ketika tubuh kita, katakanlah, ketika semua sel yang ada dalam tubuh kita ini katakanlah nggak lagi menyatu, mereka buyar dewe-dewe, bisa tiba-tiba hilang tubuh saya. Karena sel-sel itu nggak kelihatan. Ketika mereka menyatu, berkolaborasi, menjadi satu substansi yang kuat, jadilah diri kita. Ya, moksa bisa terjadi, ya, tiba-tiba tubuh kita hilang, bisa terjadi karena itu. Itu pada tingkat yang tertinggi. Kalau pada tingkat-tingkat yang rendah mungkin terjadi semacam pengkaburan. Gitu. Yang namanya manusia kan masih dipengaruhi pikiran. Pikiran tuh bisa kita tipu dengan banyak tipuan. Hipnotis misalnya, ya kan?